Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan. Ana talib Muhammad Dafaki Malfaki min qismi ulumil ittisal bismisir rabi. Hadhil munasabah sa'idah uqaddimu lakum bahthi lil imtihanin nihai fi maddati nazariyatil ma'rifatil islamiyah tahtal maudu al-alaqatu bainal iman wal ilm. Walitahlili hadzal maudu a'tamidu ala kitabin al-ilmu wal iman madkhalun ila nazariyatil ma'rifah fil islam lil muallif ad-doktor Ibrahim Ahmad Umar. Wa sa'urakkizu fi hadzal bahs ala ma warada fil fasl ar-rabi alladhi yatanawalu amikan kaifiyan qarabitan lil ma'rifah bil iman wa kaifa yakunul iman asasan matinan li tawjihil ulumi wal idrakil basri. Berarti bisa berbicara sepanjang itu. Al-fasl ar-rabi' alaqatul ilmi wal iman. Al-awwal al-ilmu asasul iman. Fa in kana al-ilmu huwa idrakus syahid wal imanu huwa idrakul ghaib fama alaqatuhuma. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Al-Hujurat al-ayah 17. Fa kaifa hudina lil iman wa na'lam anallaha subhanahu wa ta'ala razaqnal basara was sam'a wal fuad wa ja'alaha min wasailil idrak wa na'lam anallaha subhanahu wa ta'ala ursilar rusul ay innahu ja'anal khabar minhu subhanahu wa ta'ala wa qad qulna innal khabara fil qur'ani was sunnati ilmu. Fakana al ma'na huwa anna razaqnakum idrakan bis syahid awsalakum li idrakil ghaib wa razaqnakum ilman adakum ilal iman. Fa idza fahimna hadza alimna annal ilma huwa asasul iman wa fahimna qaulallahi subhanahu wa ta'ala wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Al-Isra al-ayah asadisah evaluasi. Inti puasa 44 itu adalah hubungan antara ilmu dan iman. Di bagian 44 ini tentunya Dr. Ibrahim Ahmad Umar itu mau ngasih tahu bahwasanya kalau Islam sama iman itu bahwa iman dan ilmu itu bukanlah musuh, tapi justru merupakan teman dekat. Nah, ini pembahasannya. Pertama, bedanya ilmu dan iman. Walaupun berbeda, tapi tetap nyambung. Dan penjelasan adalah yang pertama, ilmu itu merupakan cara kita memahami dunia yang kelihatan, kayak kalau materi gitu, kayak sains, riset, atau apa yang kita lihat sehari-hari. Sedangkan iman itu adalah bagaimana cara kita percaya sama hal yang nggak kelihatan, nah, kayak Allah, malaikat, dan juga hari kiamat. Kemudian hubungannya itu adalah kita itu nggak bakal bisa punya iman yang benar-benar kalau kita nggak pakai ilmu buat melihat bukti-bukti kebesaran Allah di dunia ini. Jadi ilmu itu merupakan jalannya, sedangkan iman itu adalah tujuannya. Kemudian adalah nah, kita tuh diberi modal sama Allah itu
berupa kuping, mata, dan hati. Jadi Allah itu nggak asal nyuruh kita untuk percaya gitu kan. Nah, tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah kita memakai mata sama kuping itu buat mencari ilmu. Nah, nanti hatilah yang bakal nyambungin ilmu itu jadi sebuah keyakinan atau iman. Nah, jadi proses jadi orang beriman itu merupakan dari proses belajar juga. Kemudian Al-Quran itu isinya ilmu, bukan cuma cerita. Maka semua kabar yang dibawa Nabi yang ada di Al-Quran itu statusnya adalah ilmu yang benar atau ilmu yang valid. Jadi kita percaya sama hal gaib karena ada kabar dari sumber yang terpercaya. Dan dasarnya kita beriman itu adalah kita berilmu, bukan sekedar nebak-nebak. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Islam itu gak suka orang yang ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Ada ayat yang bilang kita nggak boleh ikutin sesuatu kalau kita nggak punya ilmunya. Artinya Islam itu pengen umatnya itu pintar. Iman kita bakal lebih kuat kalau kita tahu landasan ilmunya, bukan cuma karena disuruh orang tua atau ikut-ikutan teman gitu. Maka kesimpulan dari sini adalah di bab ini tuh jelasin bahwasanya ilmu itu adalah fondasi atau dasarnya iman. Orang makin banyak ilmunya, harusnya makin kuat imannya karena dia makin sadar betapa hebatnya ciptaan Allah itu. Jadi iman itu merupakan sebuah hasil dari proses berpikir dan belajar, bukan cuma soal perasaan. Tsumma atsani ar-rasikhuna fil ilmi. Fakullama kana al-asasul ilmi al-mu'tamid alaihi fil imani qawiyan. Kullama kana al-iman qawiyan fal ilmu al-islami asimatun min al-inhiraf fil iman warrasikhuna fil ilmi huwa aqrabun nasi ila al-imani sahih li'annahum yaqifuna ala ardin sulbatin yastakshifuna min fawqiha alamil ghaib fala ya'lamunahu wa innama yu'minuna bihi imanan sahihan wa ta'ammulu fi muqtayatil ilmi wal asasu wal madkhulu li idrakil ghaib fil iman wa muhawalatu idrakil ghaib bila ilmin ramyun fi amayah wala takhafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula al-Isra ayat 1 wa 30 wal bina ala zannu manhajun la yuaddi ilal haqq wa ma lahum bihi minal ilmi yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. An-Najm al-ayah At-Tamin wa 28. Kemudian arti dari teks ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam, ar-rasikhuna fil ilmi. Kemudian fakullama kana al-asasul ilmi al-mu'tamid alaihi fil imani qawiyan kullama kana imanu qawiyan. Jadi semakin kuat landasan ilmiah yang menjadi dasar iman, maka akan kuat juga imannya. Jadi terus fal ilmu al-islami simatu minal inhiraf fil imani. Jadi Islam itu merupakan perlindungan terhadap penyimpangan iman. Warrasikhuna fil ilmi hum aqrabun nasi ila imani sahih. Maka dari mereka yang berdasar pengetahuan yang kokoh, warrasikhuna dalam hal pengetahuan, hum aqrabun nasi ila imani sahih. Mereka itu adalah orang yang dekat dengan iman. Li'annahum yaqifuna ala ardin silbatin yastakshifuna min fawqiha alimul ghaib fala ya'lamunahu wa innama yu'minuna bihi imanan sahihan.
Nah, karena mereka lah adalah yang paling dekat dengan iman sejati. Karena mereka itu berdiri di atas landasan yang kokoh dari mana mereka menjelajahi dunia gaib. Mereka itu tidak mengetahuinya, tapi mereka percaya dengan iman yang sejati. Wa ta'ammuli fi muqtayatil ilm wa asasu wal mudkhal li idrakil ghaib lil iman. Nah, merenungkan temuan-temuan ilmu pengetahuan itu merupakan fondasi dan gerbang menuju pemahaman hal gaib atau menuju iman. Dan muhawalatul idrakil ghaib bila ilmin romyun fi imayah. Nah, mencoba memahami hal gaib tanpa pengetahuan sama sekali itu seperti terjun ke dalam kebutaan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Nah, artinya itu adalah janganlah kamu mengejar apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanyahi. Kemudian wal bina'u ala zanni manhajun la yu'addi ilal haq. Artinya membangun berdasarkan dugaan atau zon atau dugaan ya, atau apa ya, mengira-ngira gitu. Itu merupakan metode yang tidak mengarah pada kebenaran. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 28, "Wa ma lahum min ilmin iyattabi'una ila zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'an." Nah, artinya itu adalah dan mereka tidak mempunyai tentang pengetahuan tentang ilmu itu, mereka hanya mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak ada gunanya sama sekali untuk melawan kebenaran. Kita lanjut. Wa zannu huna ja'a badilan lil ilmi, fakana huwal asasa liman ittaba'ahu falam yughni anhu minal haqqi syai' wala nakhlitu hada ma'a ma yusamma bid dalil zanni 'inda al-usuliyyin. Fal matlub an nabniya 'alal ilmi hatta wa in qalla fa huwa al-asasul ladhi yunamma 'ala asasi minhu idrakul ghaib. Wa yudhakkaruna hadha bi israril imam asy-Syafi'i alladhi dzakarnahu qabla bi ayyakuna al-qiyasu ala mithalis sabiq. Nah, artinya wazannu huna ja'a badilan lil ilmi fakana huwa al-asasu lamanittaba'ahu. Jadi di sini dugaan itu menjadi pengganti pengetahuan dan menjadi dasar bagi mereka yang mengikutinya. Falam yugannahu minal haqqi syai'a. Di sini itu artinya artinya itu wazannu huna ja'a badilan lil ilmi fakana wal asasu laman ittabahu falam yuganihi minal haqqi syai'a. Nah, jadi artinya itu adalah di sini dugaan itu menjadi pengganti pengetahuan. Fakana huwa al asasu laman ittabahu. Nah, dan menjadi dasar bagi mereka yang mengikutinya. Namun hal itu tidak membantu mereka mencapai kebenaran. Nah, wala nukhallid hadza ma'a ma yusamma bidalili az-zanni indal usuliyyin. Terus dan ini tidak boleh disamakan dengan apa yang disebut bukti presumpti dalam bidang jurisprudensi. Nah, jadi persyaratan adalah kita membangun atas pengetahuan betapapun terbatasnya, karena pengetahuanlah yang menjadi dasar pemahaman tentang hal gaib. Ini merupakan mengingatkan kita pada penegasan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan sebelumnya bahwa analogi itu harus didasarkan pada contoh sebelumnya. Kemudian kita lanjut pembahasan bukunya.
wa yajibu alla tadrifana intisaratu ba'dil madahib al-falsafiyyah al-istidlaliyah ala husumiha al-istiqra'iyyah wadda'ahum anna al-manhaj al-ilmi yaqumu ala al-iftiradi al-ibda'i alladhi yusbihu ibda'atil syu'ara fala yastati'u sya'iru ay yuqaddama iftiradan ma'qulan an majalil fizya bina'an ala malakatihi sya'riyah wala yastati'u iktisadiyun ay yuqaddima iftiradan ma'qulan anis salami al-musiqiyya bina'an ala ma'rifatihi al-iktisadiyah wahdaha wa ma kana nasrul istidlaliyina illa ba'da an qama al-istiqra'iyuna bitaqdimi kullu ma yahtajuhu ulaika min ilmin asasin fi majalatin naza' wal istidlaliyuna yumathiluna marhalatan mutaakhirah au muqaddimah fil majali al-filsafiyyu al-istifadu min kulli ma a'tahu al-akhiruna abra qurun. Maka inti dari teks ini itu adalah ceritain perdebatan antara dua kubu besar dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu kubu deduktif atau yang mengandalkan logika dan ide kreatif, dan juga dari kubu induktif, yaitu yang mengandalkan data atau lapangan dan percobaan. Nah, setelah saya baca, ada beberapa poin penjelasan dari paragraf ini. Yang pertama adalah kita itu tidak boleh terkecoh sama yang namanya ide kreatif. Jadi ada kelompok yang bilang kalau ilmu pengetahuan itu lahir dari ide-ide kreatif yang muncul secara tiba-tiba, kayak penyair dapat ilham buat bikin puisi. Dan dari teksnya itu bilang jangan langsung percaya gitu aja. Kemudian skill itu nggak bisa sembarangan nyebrang. Teks di sini tuh ngasih contoh gampang banget. Seorang penyair yang jago nulis itu nggak bakal bisa ngomongin fisika cuma dengan modal jiwa seninya. Sama kayak orang ekonomi, dia nggak bakal bisa paham soal musik kalau cuma modal hitungan duit. Artinya ilmu pengetahuan itu butuh dasar, bukan cuma gaya-gayaan ide. Kemudian maka dari dua hal itu siapa yang lebih kerja keras? Apakah pada kubu logika atau deduktif, ataukah pada kubu data atau induktif? Nah, jadi kubu logika atau deduktif ini kelihatannya hebat karena bisa bikin kesimpulan-kesimpulan keren. Tapi pada kenyataannya mereka bisa gitu itu karena ada kubu data induktif yang sudah kerja keras selama ratusan tahun ngumpulin bukti dan fakta di lapangan. Maka kesimpulan dari paragraf ini adalah kaum logika itu sebenarnya ada di tahap akhir. Mereka itu penerima warisan yang tinggal ngerapiin dan ngambil manfaat dari semua data yang sudah disediain sama orang-orang sebelumnya. Tanpa data di lapangan, logika mereka nggak punya lahan buat diproses. Begitu penjelasan singkat dari paragraf tersebut. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Wal ulumuz zanniyah al-mu'taraf biha fil fiqhi al-islami wa fi usulihi laisa tilkal lati taqumu ala la asasim minal ilmi wa innama hiya tilkal lati yakunu usasuha al-ilmiyyu laisa qati'an fi itsbatiha wa syattana bainal itsnain wa sanatanawalu fi ma ba'du kaifiyah ta'ayus wa ta'alufi al-ilmi wal imani fil ulumil islamiyah. Nah, di sini kalau kita artikan dari paragrafnya, wal ulumuz zanni al mu'tarif biha fil fiqhi al islami wa fi usulihi laisati tilkalati la taqumu ala la asasa minal ilm. Nah, jadi ilmu-ilmu yang diakui dalam
prudensi Islam dan prinsip-prinsipnya itu bukanlah ilmu-ilmu yang tidak berlandaskan landasan ilmiah. Wa innama hiya tilkal lati yakunu asasuha al-ilmi laisa qati'an fi itsbatiha. Nah, melainkan apa sih ilmu yang diakui itu? Melainkan ilmu-ilmu yang landasan ilmiahnya tidak meyakinkan dalam pembuktiannya. Wa syattana bainal itsnain, dan terdapat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Wa satanawalu fi ma ba'da kaifiyati ta'ayyusi wa ta'alufil ilm wal imani fi ulumil islamiyah. Nah, dan kita akan membahas nanti bagaimana sains dan iman itu hidup berbantingan dan selaras dalam ilmu Islam. Begitu adalah. Nah, jadi di paragraf ini itu kalau penjelasan secara kesimpulannya saya bisa ambil. Jadi maksud dari teks ini itu gini. Jadi gini, kan di dalam fikih atau usul fikih itu ada istilah yang namanya ilmu zanni atau ilmu yang sifatnya dugaan itu atau ilmu yang hanya dengan menduga. Nah, di teks ini itu mau meluruskan biar orang itu nggak salah paham. Yang pertama itu adalah kita nggak boleh asal bunyi atau asbut. Dan kira kalau kita bilang zonni itu berarti hukumnya dibuat asal-asalan atau nggak ada dasarnya, dan itu merupakan kesalahan besar. Kemudian di sini tuh dasarnya ada, tapi bukan kayak harga mati gitu. Maksud zonni di sini itu dasarnya tetap ilmiah, cuma emang hasil buktinya itu nggak sampai 100%. Jadi kayak nggak qat'i gitu. Jadi masih ada celah buat beda pendapat, tapi tetap ada pegangannya. Nah, beda jauh nih, teks ini tuh bilang syatana, alias beda jauh banget sama antara ngomong nggak pakai dasar sama ngomong pakai dasar tapi tingkat kepastian itu nggak mutlak. Nah, kedua itu nggak bisa kita samain. Nah, jadi istilahnya di sini ada spoiler ke depannya, karena di bagian terakhir nih setanawalu fi ma ba'da kaifiyati ta'ayyusi wa ta'alufil ilmi wal imani fil ulum. Nah, dia penulisnya ngasih spoiler bahwasanya kalau nanti dia itu bakal bahas gimana caranya ilmu sama iman itu bisa asik-asik aja barengan atau sinkron dalam dunia Islam dan gak perlu dibentur-benturin. Dan jadi singkatnya adalah ilmu zonni itu bukan berarti ngarang bebas, tapi dasarnya itu kuat dan ilmiah, cuma emang bukan harga mati yang nggak bisa diganggu gugat. Ibaratnya nih ya, kita lagi naksir sama perempuan, terus kita yakin dia juga suka sama kita karena dia sering senyum kita gitu. Ini tuh ada dasarnya, tapi selama kita belum mendengar dia bilang aku cinta kamu atau I love you, itu secara langsung itu belum mutlak. Itu apa sih namanya, kayak istilah sampingan lah gitu loh, kayak perbandingan gitu. Nah, jadi kalau kita rangkum semua dari nomor 2 ini, jadi di sini itu teks ini itu nomor 2 ini itu sebenarnya mau nge-counter pemikiran orang-orang yang bilang bahwasanya agama itu nggak usah pakai logika. Jadi kita percaya aja buta-buta gitu. Dan penulis ini mau bilang justru iman yang benar itu harus ada bikinan ilmunya, atau harus ada ilmunya dulu. Nah, jadi di sini ada 4 poin. Jadi pertama paragraf 1 poin 1, paragraf 2 poin 2, paragraf 3 poin 3, dan terakhir poin 4. Jadi poin yang pertama adalah orang yang berilmu itu sama dengan imannya itu adalah yang paling valid atau yang paling benar. Di paragraf awal teks kita teks ini ngenalin istilah yang namanya ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm. Jadi orang yang ilmunya itu mendalam atau mengakar gitu. Di sini jadi makin pintar orangnya itu maka makin beriman. Poinnya simple. Poinnya itu sangat simple. Makin kuat dasar ilmu kita, maka makin kuat juga iman kita. Ilmu dalam Islam itu kayak sebuah pengaman, biar iman kita itu nggak melenceng atau iman kita itu nggak sesat. Nah, kemudian
kita tuh nggak halus soal gaib. Orang yang ilmunya dalam itu posisinya paling dekat sama iman yang benar. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas tanah yang keras atau fakta atau ilmu. Terus dari situ mereka ngebaca tanda-tanda alam gaib. Jadi bukan tahu atau percaya, bukan tahu gimana ya, bukan tahu tapi percaya gitu. Mereka itu sebenarnya nggak tahu secara langsung wujud hal gaib itu kayak mana, karena tentunya indera manusia itu terbatas. Tapi mereka tuh bisa beriman dengan benar. Karena apa? Karena akal mereka itu udah nemu jalannya lewat mana? Lewat ilmu. Terus bahaya tanpa ilmu, kalau kita coba-coba memahami hal gaib tanpa dasar hal ilmu, itu sama aja kayak orang buta lagi ngeraba-raba, kayak bakal ngawur gitu. Nah di sini surat Al-Isra 36 juga mengatakan Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi intinya itu kita jangan ikut-ikutan apa yang kita nggak punya ilmunya. Mata, telinga dan hati bakal ditanya nanti. Yang kemudian untuk yang poin kedua tentang yang paragraf kedua ini, kita jadi orang nggak boleh sotoy, kita nggak boleh so tau gitu. Antara asumsi versus ilmu. Nah jadi di sini penulis ini ngewarni soal bahaya zon atau prasangka atau asumsi yang negatif. Asumsi itu tidak sama dengan kebenaran. Ya, ingat ya, asumsi itu tidak sama dengan yang namanya sebuah kebenaran. Jadi kita membangun keyakinan itu cuma modal kayaknya atau perasaan gue doang nih. Itu merupakan jalan yang sesat. Dan itu nggak bakal bisa nganterin kita ke yang namanya jalan kebenaran. Jadi beda nih antara satai dan juga zon fik. Nah ini tuh penting nih. Jangan samain asumsi ngawur tadi sama istilah dalil zonni yang dipakai para ahli usul fik. Ini tuh beda server gitu, nggak bisa samain. Kemudian ada prinsip dari Imam Syafi'i, kita itu disuruh membangun argumen pakai ilmu walaupun sedikit. Nah, jadi walaupun sedikit kita itu disuruh untuk membangun argumen. Kemudian Imam Syafi'i aja bilang kalau mau bikin analogi atau kias gitu, harus ada contoh sebelumnya yang jelas atau presiden. Nggak bisa kita kayak bebas untuk memakai ilmu kias. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga ini atau poin ketiga di sini, yaitu ini bagian yang kita bahas. Penulis itu lagi nyindir orang-orang filsafat yang terlalu mendewakan ide kreativitas. Jadi banyak para filsafat di sini tuh yang terlalu mendewakan atau mengagung-agungkan ide kreatif tanpa adanya sebuah data. Nah, jadi kita nggak boleh, jangan kita terlalu silau sama yang namanya sebuah teori. Jangan mentang-mentang mazhab deduktif dalam kurung yang main logika murni itu menang debat. Nah, terus mereka mengklaim kalau saya itu cuma soal imajinasi kreatif, kayak cuma bikin puisi gitu. Kan itu salah kamar. Penyair itu nggak bisa bikin teori fisika cuma modal jago orang kayak data atau cuma jago mereka kata. Kemudian contoh lain, ekonomi nggak bakal bisa bikin teori musik kalau cuma model kurva pendataan atau kurva permintaan, karena setiap masing-masing itu butuh data spesifik di bidangnya. Dan benar kenyataan pahit buat kaum logika nih, kemenangan kaum deduktif itu sebenarnya numpang. Mereka baru bisa keluar bikin teori canggih itu setelah kaum induktif dalam kurung orang lapangan itu nyediain data-data dasar selama berabad-abad. Jadi teori mereka itu berdiri di atas bukan data sejarah, bukan kayak sulap bim salabim gitu. Nah, kita masuk ke poin keempat, itu merupakan klarifikasi soal ilmu zon di fikih. Nah terakhir, penulis ini ngurusin lagi soal status ilmu di Islam biar nggak salah paham. Nah di sini zonni itu bukan berarti artinya kosong. Kalau di fikih itu ada hukumnya. Yang satu zoni atau dugaan kuat itu bukan berarti nggak ada dasar ilmunya.
beda level kuasaan aja. Maksudnya zonni itu dasarnya ilmiah, cuman tingkat pembuktian itu enggak 100% mutlak atau belum 100% mutlak atau qat'i. Nah, garis bawah ini syattana bainal itsnain. Nah, ini syattana bainal itsnain. Nah, itu jauh banget bedanya antara yang pertama, pendapat yang enggak ada dasarnya atau ngabur. Yang kedua, pendapat yang punya dasar ilmiah tapi belum mutlak. Nah, ini merupakan perbedaan yang sangat jauh. Kemudian di sini di akhir penulis mengatakan wasatana walu fi ma ba'da kaifiyati ta'ayyusi wa ta'allufil ilmi wal iman fil ulumi al-islamiyah. Di sini boleh saya spoiler kalau kita nanti ngebahas gimana caranya iman dan ilmu itu bisa collab atau hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam Islam. Maka inti dari semua ini, inti dari nomor 2 ini ar-rasikhuna fil ilmi ini adalah kita itu nggak boleh jadi orang yang beragama cuma modal katanya doang atau perasaan doang. Kita harus pakai akal, pakai data, pakai ilmu. Karena makin kita pinter dan ngerti sains atau data, harusnya iman kita itu makin kuat, bukan malah bikin kita menjadi ateis. Tuh. Kita lanjut ke nomor 3. Al ilmu wal iman yazdadani wa yanqusani. Ai innal idraka yazdadu wa yanqus. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi Qur'ani suratin Nahl al-ayah as-sab'in. Wa minkum man yuraddu ila adzalil umar likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a. Terus di ayat selanjutnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah di Al-Baqarah ayat 282. Wa hadhihi ifada wa biha fi annal mafhumul qur'ani lil ilmi yakni annahu yazdadu wa yanqus. Thumma in qaulana innal ilma huwa ma tadrukuhul hawas wal khabar wal qidaya at-tahliliyah yalzamu minhu anna alimal insana yazdadu biizdiyad mufradat hadhil mukawwanat kama annahu yanqusu bagiannya. Nah, kalau ini penjelasan setelah saya merangkum. Jadi di sini tuh penulis itu mau mengatakan bahwasanya mau matahin lah anggapan kalau ilmu dan iman itu sekali dapat nggak bakal nempel selamanya atau kayak tato gitu selalu nempel gitu konsepnya. Karena poin utamanya adalah ilmu dan iman itu sifatnya naik turun. Ilmu wal iman yazdadu wa yanqus. Nah, detailnya kenapa bisa gitu? Pertama itu adalah konsep idrok atau daya tangkap otak. Di sini penulis itu bilang al ilmu wal iman yazdadani wa yanqusani. Nah, jadi ilmu dan iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena idrok atau daya tangkap pemahaman kita itu juga bisa tajam, bisa juga tumpul. Logikanya gini, kalau alat buat nangkap ilmunya aja bisa berubah kondisinya, otomatis hasil tangkapannya yaitu ilmu dan iman juga bakal berubah-berubah levelnya. Kemudian yang kedua itu ada bukti valid dari Al-Quran di sini atau dalil nakli. Penulis itu ngasih 2 ayat buat nge-backup argumen ini biar nggak dibilang ngarang sama orang gitu. Pertama itu adalah bukti kalau iman itu bisa hilang atau bahasa kerennya downgrade. Di sini surat An-Nahl ayat 70. Artinya itu disitulah Allah bilang ada orang yang dikasih umur panjang banget sampai pikun. Nah, ardalil umur, nah sini loh. Ardalil umur. Kemudian poinnya itu likala ya'lama ba'da ilmin sayya. Supaya artinya itu poinnya itu supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulunya dia tahu. Realitanya adalah kita lihat orang yang sudah sepuh banget atau pikun dan dulunya itu mungkin dia profesor atau pinter banget gitu kan, tapi pas sudah tua
memori dan ilmu itu bisa keriset jadi nol lagi. Ini bukti kalau nyata kalau ilmu itu bisa berkurang atau bahkan bisa hilang. Kemudian bukti kalau ilmu itu bisa nambah atau upgrade, nah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarmu. Poinnya itu ada korelasi antara takwa, yaitu kondisi spiritual, itu sama nambahnya ilmu. Kalau kita benar-benar jalanin perintah Allah, Allah bakal buka jalan buat nambah ilmu kita. Berarti ada proses penambah ilmu di situ. Mekanisme logikanya, gimana cara kerjanya? Di paragraf terakhir penulis itu ngasih penjelasan secara logika, filsafat ilmunya atau epistemologi. Jadi bahan baku ilmu itu kan dapat dari 3 sumber utama. Jadi pertama panca indera, itu mata, kuping dan lain. Kemudian khobar, itu berita atau info valid. Ketiga adalah analisa otak, logika atau qadiyah tahliliyah. Rumusnya itu simpel. Makin banyak input atau makin banyak ilmu, maka makin pinter. Kalau kita banyak baca, makin banyak dengar info, atau kita sering ngasah otak gitu loh, otomatis komponen ilmu kita itu nambah, jadi ilmu kita itu upgrade. Terus makin kurang input atau makin kurang masukan itu, kita bakal makin lemot. Sebaliknya kalau indera kita mulai rusak, misalnya mata mulai rabun, kuping mulai budek, atau kita jarang dapat info, atau otak kita jarang dipakai, otomatis ilmunya downgrade atau malah hilang sama sekali. Jadi kesimpulannya gini, di manusia itu jangan sombong kalau lagi pinter atau lagi alim, karena iman itu bisa naik kalau kita taat dan bisa turun kalau kita maksiat, dan ilmu bisa nambah kalau kita rajin belajar, juga bisa dicabut, yaitu hilang atau lupa kalau kita tua, sakit atau malas mengasah indera dan otak kita. Kita lanjut. Wa kadzalika najidu annal ayatil karimah taudihu annal iman idrakal ghaib yazdadu wa yanqusu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124, liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Salah. Salah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ini At-Taubah ayat 124. Kemudian dalam surat Mudaththir ayat 31 Allah berfirman, liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan. Ini surat Al-Mudaththir ayat 31. Terus berfirman lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 22, wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Segini gimana? Kita lanjut. Wa qauluna innal iman huwa idrakul ghaib yuwaddahu aidan anna dzalika yazdadu wa yanqusu bi izdiyad wa naqsani mufradatihi. Wa tanawalu ulama al-Islam qadiyah izdiyad wa nuqsanil iman min awjahasyata faqad naqisuha Ibni Taimiyah rahimahullahu min muntalaq may yu'minu bil haqiqah al kauniyah wa la yu'minu bil haqiqah asyariyah. Yaqulu rahimahullah, kana Syekhu Abdul Qadir wa nahwahu minal masyayikhi al mustaqimin yusuna fi amati kalamihim bihadainil aslaini al musyara'ah ila fi'lil ma'mur wa taqaidu an fi'lil mahzur was sabr war ridha bil amri al maqdur. Wa dzalika li anna hadzal mawdu' ghalatan fi katsiri minal 'ammah bal salikin faminhum may yusahidul haqiqah al kauniyah dunad diniyah fayara anna allaha khaliqa kulla syai'in wa rabbuhu wa la yufarriqu baina ma yuhibbuhu allahu wa yardahu wa baina ma yashaqqatuhu wa yabghuduhu wa in qaddarahu wa qadahu wa la yumayyizu baina tauhidil uluhiyah wa tauhidir rububiyyah. Wa lihadza qala subhanahu
wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Qala ba'dus salaf tas'aluhum min khalqis samawati wal ard fayaquluna Allahi wa hum ma'a hadza ya'buduna ghairah. Lakinna minan nasi man qad lamahul farq bain fi ba'dil umur duna ba'd bahithu yufarriqu bainal mu'min wal kafir wa la yufarriqu bainal birri wal fajir wa baina ba'dul fujar wa la yufarriqu bainal akharina ittiba'an li zannihi wa ma yahwahu fayakunu naqisul iman bihasabi ma sawa bainal abrar wal fujar wa yakunu ma'hu minal imani bidinillahil farik bihasabi ma farqa baina awliyaihi wa a'daihi. Jadi di sini itu inti poinnya adalah dari yang saya baca tadi itu bahaya salah paham antara takdir Tuhan versus aturan Tuhan, aturan Allah. Nah, jadi di teks ini penulis itu ngutip dari Ibnu Taimiyah bukan jelasin kenapa iman seseorang itu bisa berkurang atau cacat. Jadi masalahnya utamanya itu adalah ada di kegagalan ngebedain antara kehendak alam semesta, hakikah kauniyah sama kehendak syariat, yaitu hakikah syariah. Dan nggak bingung. Nih ada poin-poinnya nih. Ini pertama, nasihat legend dari Syekh Abdul Qadir. Jadi Ibnu Taimiyah itu bilang ulama lurus kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu ngasih kita dua kunci hidup. Yang pertama adalah gospel syariat gitu ya. Kalau ada perintah kerjain, kalau ada larangan jauhin. Fokus ke aturan main. Yang kedua itu terima takdir. Kalau ada musibah atau ketetapan Allah yang udah kejadian, sabar dan ridho. Itu fokus ke takdir. Nah, sini nih. Adalah al-musyarah ila fi'lil ma'mur wa taqaidu an fi'li al-maqdur wa sabr ridho bil amr al-maqdur. Kemudian yang kedua adalah blunder fatal kebanyakan orang atau jebakan Batman. Nah, jadi banyak orang yang bahkan ngaku ahli spiritual itu salah kaprah di sini. Mereka itu cuma lihat ciptaan kemudian lupa pada aturan. Mereka itu sadar kalau semua hal di dunia ini itu ciptaan Tuhan itu namanya hakikoh kauniyah. Padahal kesalahannya mereka ngerasa semua ciptaan Tuhan itu mereka jadi nggak bisa bedain mana yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan benci. Dan logika sesatnya kan iblis itu ciptaan Tuhan, kan maksiat terjadi atas izin Tuhan. Ya udah berarti Tuhan ridho dong. Nah di sini tuh salah besar. Tuhan memang mengizinkan secara takdir kejahatan terjadi, tapi Tuhan itu benci sama kejahatan itu secara syariat. Kemudian ada juga masalah klasik antara rububiyah versus uluhiyah. Ibnu Taimiyah ngingetin lagi nih bedanya dua antara jenis tauhid ini. Pertama adalah tauhid rububiyah, percaya Allah yang nyiptain langit bumi. Dulu nih orang musyrik itu nggak percaya sama hal ini dulu. Kemudian ada tauhid uluhiyah, ibadahnya cuma ke Allah dengan kita Al-Qur'annya. Nah di sini banyak yang gagal. Dalilnya itu adalah banyak orang yang ngaku Tuhan itu mencipta, tapi kelakuannya masih musyrik. Itu menyembah selain Allah atau mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempat adalah poin iman yang bolong-bolong atau parsial. Di paragraf terakhir dijelasin ciri-ciri orang yang imannya itu kurang atau naqisul iman. Nah, fayaqul naqisul iman di sini dijelasin. Di paragraf terakhir bisa bedain mukmin dan kafir. Nah, oke. Dia tahu bedanya orang Islam sama non muslim. Nah, itu dia. Kemudian nggak bisa bedain orang baik dan orang jahat. Tapi giliran lihat sama muslim, dia nggak bisa bedain mana yang soleh atau abror dan mana juga yang pendosa atau fujjar. Nah, jadi dia tuh bisa bedain orang mukmin dan kafir, tapi dia nggak bisa bedain antara orang baik dan jahat. Penyebabnya adalah dia menilai orang itu bukan pakai standar hukum Allah, tapi pakai selera atau hawa nafsu sendiri. Contoh nih, ada contoh. Misalnya ada koruptor, tapi karena teman satu geng dia dibela mati-matian atau dianggap baik. Ada orang jujur tapi karena beda kubu dimusuhin. Nah, itu contohnya.
Akibatnya iman dia jadi berkurang atau bahkan cacat selevel selama tidak mampu dia bedain mana yang benar dan mana yang salah tadi. Kemudian inti simpel dari pembahasan ini adalah iman kita ini sempurna kalau kita bisa bedain mana yang Allah mau versus mana yang Allah cuma izinin terjadi. Jangan mentang-mentang semua kan takdir Allah. Terus kita jadi ngehalin maksiat atau nyamain orang jahat sama orang baik. Dan itu merupakan sebuah error berpikir yang membuat iman kita itu drop. Paragraf selanjutnya, wa man aqarra bil amri wan nahyi ad-dini dunal qada'i wal qadari wa kana minal qadariyah kal mu'tazilah wa ghairihim alladhina hum majus hadhil ummah wa haula'i yusbihunal majus wa ulaika yusbihunal musyrikin alladhina hum syarra minal majusi wa man aqarra bihima wa ja'ala rabbi mutanaqidan fahuwa min atba'i iblis alladhi i'tarada 'ala rabbi subhanahu wa khasamahu kama nukila dzalika anhu. Dari halaman ketiga. Nah, kalau penjelasan dari yang tadi di paragraf yang tadi dibaca itu, jadi di bagian paragraf ini itu ngejelasin kalau orang yang gagal paham ngegabungin konsep perintah sama takdir Tuhan. Jadi orang yang gagal ngegabungin dua konsep ini bakal jatuh ke dua lubang. Yang pertama itu ada yang namanya geng Qadariyah atau dibilang majusinya umat ini. Nah, ini merupakan tipe orang yang pertama taat aturan, tapi dia ingkar takdir. Mereka rajin sholat, rajin puasa, ngakuin halal haram, kayak iklalul amr wan nahi, tapi mereka nggak percaya kalau perbuatan manusia itu udah ditakdirin sama Tuhan atau duna al qada wal qadar. Kemudian kenapa sih dibilang kayak majusi? Kalau majusi ini itu percaya adanya dua Tuhan. Yang pertama itu adalah Tuhan baik dan Tuhan jahat. Nah, kaum Qadariyah ini kayak Mu'tazilah, ini mikir kebaikan itu dari Allah, tapi keburukan atau dosa itu manusia kita sendiri. Allah nggak bisa ikut campur. Jadi seolah-olah itu ada pencipta tandingan selain Allah. Dan apa sih statusnya? Statusnya itu adalah mereka ini sesat. Tapi kata di paragraf yang tadi ini, kaum musyrikin atau yang percaya takdir dan kamu ibadah itu sebenarnya lebih parah daripada kaum majusi ini. Itu kelompok yang pertama. Kemudian di sana dua sini ada kelompok yang kedua, yaitu adalah yang merupakan kaum atau geng fans iblis gitu, yang nuduh Tuhan itu pelin-pelan. Nah, ini tipe yang kedua. Mereka itu percaya ada takdir, mereka tahu syariat, tapi otaknya itu seperti konslet gitu. Karena apa? Karena mereka nuduh Tuhan itu kontradiktif. Nah, mereka percaya yang nentuin takdir itu Tuhan, dan Tuhan juga yang ngasih aturan. Tapi mereka mikir Tuhan itu pelin-pelan. Nah, maka dan logika error itu mereka mikir kayak ya Allah yang udah nakdirin maksiat itu engkau, tapi engkau juga yang hukum saya gitu kan. Kayak aneh gitu. Ini kalau pakai bahasa kasar gitu. Kenapa dibilang ikut iblis? Karena kelakuan mereka ini persis iblis pas diusir ke surga. Iblis tuh pas diusir ke surga bukan taubat, malah protes dan ngajak debat Tuhan. Kayak itarodo wa khosamahu gitu. Iblis nyalain takdir Tuhan atas kesesatannya dia. Jadi kenapa sih bisa disebut dengan geng iblis? Karena kelakuannya mirip dengan iblis. Intinya gini, kita nggak boleh jadi dua-duanya. Jangan kayak Qadariyah yang ngerasa sok jago nuntun nasib sendiri tanpa campur tangan Tuhan, dan juga jangan kayak pengikut iblis yang hobinya itu playing victim, nyalain takdir Tuhan pas lagi berbuat dosa. Jadi kita yang benar itu ada di tengah-tengah, usaha maksimal jalan perintah syariat, tapi tetap yakin hasilnya itu ada di kuasa Allah atau di takdir Allah. Nah, untuk selanjutnya di bagian paragraf ini agak panjang karena bisa mencakup 1 halaman setengah. Nah, setelah saya ringkas, ini itu adalah inti dari penjelasannya itu drama status iman, kayak sanksi versus toleransi.
Nah intinya para ulama itu dulunya debat panas soal satu pertanyaan. Kayak kalau orang Islam itu bikin dosa besar, imannya hilang semua atau kafir atau cuma kurang dikit. Nah itu dulu pertanyaannya. Kemudian di sini Ibnu Taimiyah jelasin posisi Ahlus Sunnah dibandingin sama geng-geng lain kayak Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Nah, ini rinciannya. Saya jelaskan semuanya. Yang pertama ada Ahlus Sunnah. Nah, dia ini realistis dan adil. Nah, ada pendapat dari Ahlus Sunnah yang kita pegang selama ini adalah bahwasanya konsepnya manusia itu bisa mix atau bercampur. Dia bisa dipujikan karena ketaatannya, tapi di saat yang sama dia juga bisa dicela karena maksiatnya. Dan seterusnya kalau kita mukmin tapi korupsi, kita nggak langsung jadi kafir, tapi kita tetap mukmin tapi mukminnya durhaka. Itu contohnya. Kemudian bagaimana sih logikanya iman itu yatabaat atau terbagi-bagi atau parsial. Jadi bisa ada sisa iman dikit kalau udah saya banyak, kayak nggak main all or nothing gitu. Jadi nggak main kalau kita dosa berarti imannya hilang, nggak gitu. Kemudian ada geng garis keras. Ya garis itu apa aja sih? Yang pertama Khawarij, yang kedua dari Mu'tazilah. Nah, dua geng ini punya pola pikir yang kaku banget. Mereka mikir kalau iman itu satu paket utuh gitu. Kalau satu rusak, maka rusak semua. Itu mikiran dari Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, Khawarij ini yang paling ngeri nih. Menurut mereka, satu dosa besar auto kafir. Pelakunya bakal kekal di neraka nggak ada ampun. Itu menurut Khawarij. Jadi ada orang melakukan kebaikan apapun, terus ketika dia buat dosa, maka auto kafir. Jadi pelakunya bakal kekal di neraka. Kemudian ada Mu'tazilah, dia agak sopan dikit, tapi intinya sama aja jahatnya gitu. Mereka nggak mau bilang kafir, tapi mereka bilang fasik. Statusnya Mu'tazilah baina Mu'tazilain, manzilah baina manzilatain. Posisi nanggung di antara dua posisi, bukan mukmin, bukan kafir. Tapi ujung-ujungnya sama aja kayak Khawarij. Di akhirat tetap bakal di neraka. Nah, mereka ini mikir logika yang error. Itu gimana sih? Mereka mikir manusia itu cuman bisa pilih satu, dapat pahala doang atau dapat sisaan doang, nggak bisa dicampur. Padahal kan bisa aja orang dihukum dulu baru masuk surga. Ya. Yang terakhir ini ada geng yang terlalu santuy, yaitu Murji'ah dan Jahmiyah. Nah, ini kebalikan tadi nih. Konsepnya iman itu cuma soal keyakinan hati, amalan perbuatan enggak ngaruh menurut mereka. Nah, mereka memiliki klaim yang ekstrem. Mereka bilang imannya preman pasar itu levelnya sama kayak imannya Nabi. Mereka bilang seperti itu. Selama hati percaya Tuhan. Kacau kan? Jadi imannya orang-orang penjahat, imannya orang-orang koruptor, imannya orang-orang pembunuh itu mereka bilang imannya tuh sama levelnya kayak imannya Nabi selama hatinya tuh percaya. Mereka bilang seperti itu karena logika mereka itu iman itu satu paket nggak bisa naik turun, sekali percaya gitu mereka. Kemudian ada penjelasan cerdas dari Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya iman itu kewajibannya beda-beda tergantung situasi. Contoh nih, zaman awal Islam kewajiban itu cuma syahadat, belum ada perintah sholat, puasa. Jadi kalau orang mati pas zaman dulu cuma modal syahadat, imannya udah sempurna untuk ukuran waktu nih. Nah, zaman sekarang karena aturan udah lengkap ya kewajibannya nambah. Iman kita dibilang sempurna kalau kita jalanin semua paket lengkap itu, sholat, puasa, zakat, segala macam. Nah, dan ada analogi dari mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, baru baca syahadat, meninggal sebelum waktu masuk sholat, dia mati dalam keadaan iman sempurna karena emang dia belum ada beban lain. Beda sama kita yang udah lama Islam, beban lebih banyak. Jadi orang Kristen itu kan nggak ada kewajiban, maksudnya belum punya kewajiban untuk sholat. Terus dia mu'alaf, pas dia selesai mu'alaf tapi belum masuk waktu sholat, karena dia ibarat tuh orang mu'alaf masih suci, orang baik gitu, belum ada dosa apapun karena dia baru masuk Islam. Nah kalau dia meninggal berarti dia udah termasuk paket lengkap atau imannya yang utuh. Kemudian ada kesimpulan Ahlus Sunnah atau closing statement nih. Closing statement dari sini ada kesimpulan dari Ahlus Sunnah sini. Iman itu bisa diecer, ya. Tapi seorang bisa punya sebagian iman tanpa harus punya seluruh iman.
Nah, ada menurut Ahlus Sunnah ini ada balasan sesuai porsi, yaitu surga atau neraka. Yaitu pahala atau sisa itu dikasih sesuai porsi iman dan dosa masing-masing. Nah, ini merupakan hal yang adil ya. Kemudian ada konsep waliullah. Nah, jadi wali Allah atau kasih Allah itu bukan gelar eksklusif buat orang sakti doang. Setiap mukmin itu punya saham atau kewalian tergantung level imannya. Makin tebal iman dan takwa kita, makin dekat dia jadi wali Allah. Dalilnya ada di surat Yunus ayat 62, itu auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Nah, inti dari paragraf ini itu adalah jangan jadi orang yang ekstrem kiri khawarij, yang dikit-dikit ngafirin orang dosa. Kemudian jangan juga jadi orang ekstrem kanan, yaitu murji'ah, yang remehin dosa mentang-mentang udah beriman. Nah, kita ini berada di tengah-tengah, iman kita naik turun, makanya harus terus di change biar makin dekat sama Allah. Nah, ini penjelasan dari paragraf yang ini. Kemudian untuk selanjutnya, walakin ya bekas soal hal yazdadul ilmu awil iman aw yanqus min haitsu tsabat wa tawkid awil imaq fa in kulli ma dzakarnahu bina'a ala ziyadati wa nuqsani mufradati syahid wal ghaib yuaddi ila ziyadati aw nuqsani fi was'i dairatil ilmi awil iman wa dzalika nuqasul farqil islamiyah alladzi dzakarnahu la yudahu in kanat ziyadah fi imaqil ilmi wal iman mungkin amla. Falnanzur maratan ukhra ila ba'di ayatillah yaqulu tabaraka wa ta'ala waladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Surat Al-Fatih ayat 4. Fal hadhihi ziyadah allati tasahibus sakinah ziyadatun imaq. Amma hadha hal hiya ziyadatu tabat wa tawkid. Kemudian artinya adalah walakin yabqa fi su'al. Nah, pertanyaan itu tetap hal yazdadul ilmu wal iman aw yanqusu min haitsi tsabati wat tawkid awil imaq. Nah, jadi apakah pengetahuan atau iman itu bertambah atau kurang dalam hal kestabilan, kepastian atau kedalaman? Fa in kullu ma dzakarnahu bina'an ala ziyadati wa nuqsani mufradati syahid wal ghaib yuaddi ila ziyadati aw nuqsani fi was'i dairatil ilm awil iman. Nah, jadi semua yang telah kita sebutkan berdasarkan penambahan dalam unsur yang terlihat dan yang tidak terlihat mengarah pada penambahan atau pengurangan cakupan dalam iman. Nah, kemudian demikian pula pembahasan tentang sekte-sekte Islam telah kita sebutkan tidak menjelaskan tingkatan kedalaman pengetahuan dan iman itu mungkin atau tidak. Fal nazur maratan ukhra ila bagdi ayatillah, maka kita kembali berayat Allah yang maka di sini kita melihat kembali ayat Allah. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Fat, dialah yang menurunkan keterangan dalam hati orang-orang beriman agar iman mereka bertambah dengan iman mereka yang sudah ada. Nah, fahal hadhihi ziyadah allati tasahib sakinah ziyadahum imaq amada hal hiya ziyadatu tabati wa taqwa. Nah, apakah peningkatan yang menjadi tangan ini merupakan peningkatan kedalaman atau apa? Apakah ini peningkatan stabilitas dan penegasan? Nah, di sini maka di paragraf ini dijelaskan yaqulu Syafi'i rahimahullah innal khabar yazdadu taukidan wa tabatan. Nah, jadi sesungguhnya di sini Ali Syafi'i ini berkata nal khobar jadu taukidan. Nah, ini riwayat itu semakin lama pasti dan kita waqad kunna innal khobar minal Qur'an was sunnah yakunu ilman, bahwa riwayat dari Al-Qur'an dan sunnah itu merupakan sebuah ilmu. Faqad dzakara Syafi'i fi hadithi, dan di sini Syafi'i menyebutkan dalam ceramahnya tentang biasanya sesuatu yang digunakan untuk membuktikan bahwa sebagian dari apa yang terdapat dalam itu merupakan peringatan penjelasan. Nah, anil bayani amtlat istidlal biha ala an ba'di ma ja'a fil khabar kana ziyadah fit tabayyun atau penjelasan. Raqmu anna ra'aina
anna nafamu min qaulillahi ta'ala tilka asyaratun kamilah. Nah, walaupun kita telah melihat bahwa kita memahami dari firman Allah yang Maha Kuasa itu adalah 10 yang lengkap. Nah, annaha idkhalu lil qadaya at-tahliliyah ila majalil ulum. Nah, bahwa ilmu itu adalah pengenalan masalah analisis ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Fala budda min al-bahthi fi hadhihi su'al aw al-as'ilah hal yazdadu ilmu wal iman thubutan wa tauqidan. Nah, oleh karena itu kita harus meneliti pertanyaan ini. Fi hadhihi su'al fala budda min bahthi fi hadhihi su'al aw as'ilah. Kita harus meneliti pertanyaan itu. Hal yazdadul ilm awil iman thubutan wa tauqidan. Apakah pengetahuan dan iman menjadi lebih kokoh dan teguh? Wa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu terjadi? Ya kan? Wa ma silatuhu dan apa caranya gitu. Wa ma atharu dzalika 'alal 'alaqati bainal ilmi wal iman, dan apa hubungannya antara pengetahuan dan iman. Wa qad sabaqa anna dzakarna annar rusul fil ilmi huwa samamul aman minad dolali fi qadaya al iman. Sebelumnya disebutkan bahwa landasan yang kokoh dalam pengetahuan merupakan pelindungan terhadap kesalahan dalam hal iman. Nah, jadi ilmu itu penting dalam perlindungan terhadap kalau kita salah paham dengan iman. Itu pentingnya ilmu, bukan? Fahalil amru wa annahu biqadri quwwatil ilmi takunu quwwatul iman. Nah, apakah kemudian iman berbanding lurus dengan kekuatan pengetahuan dan wa kullama zada al-ilmu kullama sara al-ghaib wa ka'annahu syahid. Nah, semakin banyak pengetahuan oleh seorang, maka semakin hal yang gaib tampak seolah disaksikan, gitu kan? Faqamatil iman bil ghaib ayyadrika wa ka'annahu syahid, gitu kan? Ai anal ihsan huwa at-ta'amuli ma'a mawdu'atil iman as-sahih wa ka'annaha mawdu'atil ilm. Dengan kata lain, apakah keunggulan ihsan adalah tentang menangani hal-hal iman yang benar seolah itu adalah hal pengetahuan. Di sini dijelaskan di pembahasan keempat ini.